وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhah salasah wa arba'un, halaman 43. Atirallahumma qabrahul karim bi arfi syairin min salatin wa taslim. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah, dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikat daripada Nabi Muhammad, wa izharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'nahu, dan juga ketika Allah ingin menampakkannya itu, yang ditampakkan itu berupa fisiknya, kemudian rohaninya, dan juga beserta dengan sifat-sifatnya. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminataz Zuhriyah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memindahkan nur tersebut kepada kandungan Aminah, kandungan Siti Aminah. Wa khassahal qaribul mujib bi an takuna umman limustafahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan Siti Aminah itu, ya, Allah yang maha dekat, yang maha pengabul atas segala permintaan, menginginkan Nabi Muhammad ini beribukan Siti Aminah. Jadi Siti Aminah diinginkan menjadi ibu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarid hiddatiyah. Kemudian maka diserukanlah di langit dan di bumi tentang bahwa yang mengandung Nabi Muhammad itu adalah Siti Aminah dengan cahaya yang terang benderang. Wasoba kullu sobbin lihububin nasimin sibahu. Kemudian maka penuhlah segala kerinduan itu berhembus, ya, berita tentang rindu akan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu berhembus beritanya. Hubub itu berhembus bagaikan angin yang sepoi-sepoi. Wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Maka bumi itu diliputi dengan tumbuh-tumbuhan yang sangat subur setelah sebelumnya itu sangat gersang. Jadab itu gersang, kemudian hulalan sundusiyah itu sangat subur. Bumi yang dulunya kering itu berubah menjadi subur dengan tanam-tanaman. Wa aina'atis simaru wa adna syajarul jani janahu. Aina'a artinya masak, dan buah-buahan itu menjadi masak, menjadi matang. Kemudian adna, memana adna? Dekat. Dunia itu dekat sebentar.
dan pepohonan itu menjadi dekat untuk dipetik bagi si pemetik. Maksudnya itu pohon-pohon itu kalau buahnya sudah berat menunduk. Nah, pohon-pohonnya itu pada menunduk, merendah seperti itu. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil alsunil arabiyah. Kemudian setiap makhluk hewan-hewan ternak itu akan berbicara dengan bahasa Arab yang fasih bagi Quraisy, bahwasanya Nabi Muhammad ini sedang dikandung. Wa kharratil asirrah wal asnam 'ala al-wujuhi wal afwah. Kemudian jatuhlah singgasana raja-raja wal asnam, begitu juga dengan patung-patung itu hancur, 'ala al-wujuhi wal afwah, sehingga wajah mereka itu tidak bisa berkata-kata dan juga lisannya itu membisu. Wa tabasharat wuhushul masyariqi wal magharib wa dawabuhal bahriyah, maka menjadi gembiralah segala hewan-hewan binatang buas. Wuhush itu artinya binatang buas yang ada di timur dan di barat, masyariq wal magharib wa dawabuhal bahriyah. Begitu juga dengan hewan-hewan yang ada di lautan, itu ketika mengetahui kehamilannya Siti Aminah itu juga merasa bahagia. Wahtasatil awalimu minas suqi ka'sa Humayyah, dan alam semesta itu menjadi gembira. Wa busyiratil jinnu bi idlali zamanihi wa antakahatil kawanah wa rahibatir ruhbaniyah. Kemudian jin-jin yang baik juga merasa mendapatkan kabar gembira dengan dekatnya masa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin di situ jin-jin yang baik. Wantahakatil kahanah, maka para dukun, kahanah itu artinya dukun ya. Maka para dukun itu juga berantakan. Begitu juga dengan warahibati rohbaniyah, orang-orang para pendeta itu menjadi takut. Wala hijabi khabarihi kullu hibrin khabir wa fi hula husnihi tah. Kemudian maka orang yang mengetahui tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengerti dengan adanya tanda-tanda beliau. Kemudian mereka juga akan menceritakan. Jadi kalau yang di Maulid sebelumnya itu disebutkan ada apa yang diriwayatkan oleh Ka'bul Ahbar itu, dia diajarkan Taurat tapi tinggal satu lembar yang tidak diajarkan. Ternyata yang satu lembar itu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semua kitab-kitab, bahkan kalau tidak salah ada yang menyebutkan dalam kitabnya orang-orang Hindu seperti itu disebutkan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang nabi akhir zaman, tapi di situ namanya bukan Muhammad seperti itu. Nah, tapi itu bahasa lain, bahasa Sanskerta ya. Nah, kalau diterjemahkan itu artinya adalah Muhammad seperti itu. Muhammad itu kalau Indonesianya orang yang terpuji. Nah, tapi ini dalam bahasa Sanskerta seperti itu. Wallahu alam yang mana yang betul ya. Tapi yang jelas kalau di Al-Qur'an ya'ti min ba'dismuhu Ahmad ya. Jadi ada disebut dengan Ahmad juga. Tapi pada intinya sosoknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah jumlah nama nabi kalau dalam Dalail Khairat ada berapa? 201 ya. Sekitar 201 nama. Itu menunjukkan kemuliaan sosoknya. Saking banyak namanya itu menunjukkan kemuliaan orangnya seperti itu. 201. Sekitar 201 itu nama nabi.
ada dalam Dalailul Khairat itu. Kemudian disusun menjadi satu nazam. Ya, nazam itu kalau di Jawa itu ada yang terkenal dengan yang pertama nazam Asmaul Husna. Penyusunnya Kiai Hafid Amjad gitu ya. Nah, jadi ada lagi nazam Asmaun Nabi. Nah, seperti itu diambil daripada 201 nama Nabi. Wa utiyat ummuhu fil manam faqila lakha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Kemudian Siti Aminah itu didatangi dalam mimpi dan dikatakan padanya, sesungguhnya engkau mengandung seseorang penghulu dari segala manusia yang terbaik di alam semesta ini dan sebaik-baik yang ada di bumi. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan, dan nanti bila mana engkau telah melahirkannya, maka kasih nama anak tersebut dengan nama Muhammad. Li'annahu satahmat uqbah, maka dia nanti akan dipuji pada kesudahannya, seperti itu. Nah, jadi yang nama Nabi Muhammad itu diberikan oleh para nabi ya, itu yang menemui kepada Siti Aminah itu adalah nabi nabi-nabi yang terdahulu, ada 9. Jadi bisa dibaca di Maulid Syaraful Anam. Di buku ini ada Maulid Syaraful Anam, ada halaman berapa itu ya. Nah, itu ada disebutkan bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-9 Siti Aminah itu setiap bulannya mimpi ketemu para nabi, seperti itu. Atirillahumma qabrahul karim bi arfi syaibi min salatin wa taslim. Walamma tamma min hamlihi syahrani al masyhuril aqwal al marwiyah, maka tatkala Siti Aminah ini hamil dalam usianya berapa? Usia kandungan 2 bulan ya. Menurut riwayat yang diriwayatkan, tuwfiya bil Madinatil Munawwarah abuhu Abdullah. Kemudian meninggallah di Madinah itu ayahnya yang bernama Abdullah. Pada saat itu usia Abdullah berapa tahun? 25 tahun. Nah, 25 tahun beliau meninggal dunia. Wa kana qad ittaja bi akhwalihi bani Adiyyin min at-ta'ifatin Najjariyah. Dan si Abdullah ini, Sayyid Abdullah, orang tua Nabi itu pada saat itu sedang melakukan perjalanan menuju ke keluarganya Siti Aminah, ke rumah paman daripada Siti Aminah, yakni daripada Bani Adi dari Taifah. Itu apa bahasa Indonesianya? Golongan Najjar ya, suku Najjar. Wa makatha fihim syahran saqiman yu'anuna suqmahu wa syaqwa. Kemudian si Abdullah ini tinggal bersama-sama keluarga istri beliau kurang lebih sekitar 1 bulan dalam keadaan sakit. Dan ketika sakitnya itu, beliau itu dirawat oleh keluarga daripada istri beliau. Jadi menahan sakit dan aduannya. Walamma tamma min hamlihi ala rajih tis'ata ashhur qamariyah. Kemudian tatkala Siti Aminah ini hamilnya itu sudah sekitar 9 bulan qamariyah. Wa ana li zamani ayanjali anhu sodah. Kemudian tiba saatnya masa-masa hendak melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal khatiratil qudsiyah. Maka hadirlah maka hadirlah Siti Asiyah dan Maryam dalam mimpi siapa? Bukan dalam mimpi nih, dalam keadaan nyata. Siti Aminah ditemui pada saat malam kelahiran Nabi Muhammad itu, ditemui oleh 2 orang perempuan, yakni Asiyah itu istrinya Fir'aun. Kemudian ditemui juga dengan Maryam, pini suatu minal khatiratul qudsiyah. Begitu juga dengan bersama-sama bidadari. Nah, jadi ada 4
empat penghulu wanita di surga. Ada 4. Siapa? Maryam, Asia, Khadijah, satunya Fatimah. Nah, 4 orang. Ini 4 wanita terbaik ya, penghulunya di surga. Jadi ratunya bidadari, Asia itu istrinya Fir'aun. Nah, jadi Fir'aun baik atau tidak? Tidak ya. Tapi istrinya soleha. Istrinya soleha. Nah, jadi Fir'aun itu adalah nama gelar. Fir'aun pada zaman Nabi Yusuf itu orangnya baik. Fir'aun zaman Nabi Yusuf, dia beriman kepada Nabi Yusuf. Fir'aun zaman Nabi Musa, ini yang memusuhi Nabi Musa. Nah, gitu. Jadi Fir'aun itu ibaratnya nama jabatan, semisal presiden. Nah, siapa nanti presidennya, nanti tentu berubah-ubah. Nah, kebetulan yang di Al-Quran, disebutkan yang di Al-Quran itu adalah Fir'aun yang Nabi Musa. Itu yang jahat. Nah, Asia ini, itu adalah istri daripada Fir'aun yang Nabi Musa itu. Jadi yang mengopeni Nabi Musa waktu itu dilarutkan sama ibunya ya. Khawatir ibunya ini dibunuh anaknya, maka dilarutkan ke Sungai Nil. Kemudian waktu itu Asia itu mandi di Sungai Nil. Kemudian dibawa, melihat Fir'aun, bunuh kata Fir'aun. Kata istrinya, jangan. Ini nanti biar ada di ceritanya di Al-Quran itu. Ini nanti akan bagus menemani aku di dalam istana seperti itu. Nah, ternyata ketika di istana Nabi Musa ini tidak mau menyusu sama orang-orang istana. Kemudian ada kakaknya Nabi Musa waktu itu bilang ke kerajaan itu, saya punya seseorang yang biasanya itu mau, ada orang siapa saja kalau nyusu sama dia itu mau. Padahal itu ibunya Nabi Musa sendiri. Akhirnya ketika menyusu dengan ibunya Nabi Musa, maka ibunya ini juga akhirnya selamat. Tapi ini di identitas, kalau itu anak itu sengaja dibuang, itu dikaburkan seperti itu. Nah, jadi ada Asia, suaminya kafir, istrinya soleha. Ada yang suaminya soleh, istrinya kafir. Siapa? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh, Nabi Lut juga ya. Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah, itu nabi. Maka kesolehan seseorang atau kesolehahnya seorang perempuan itu tidak ditentukan dengan pasangan juga seperti itu. Bisa jadi berbeda. Wa akhadahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sanahu. Kemudian pada saat malamnya itu ketemu dengan Asiyah dan Maryam, maka besoknya itu ternyata Siti Aminah ini melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cahayanya itu terang benderang. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi asbarat anhu lailatun ghaqa. Kemudian wajahnya itu bagaikan matahari. Muhayyan itu wajah. Wajahnya bagaikan matahari yang menyinari. Asparat anhu lailatun gharra. Nah, jadi malamnya itu menjadi terang bercahaya ya. Lailatul Maulid alladzi kana lid-dini sururun biyaumihi wazdiha. Yakni malam kelahiran yang bagi agama itu sangat menjadikan agama ini senang bahagia dan ceria. Izdiha, ceria. Yaumananat biwad'ihi ibnatu Wahbin min fakharin ma lam tanalhun nisa. Yaitu hari di mana di mana bintu Wahab itu Siti Aminah itu melahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan yang membanggakan. Kenapa? Karena perempuan-perempuan selain daripada Siti Aminah itu tidak pernah mendapatkan anugerah yang luar biasa seperti
mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atat qaumaha bi afdali mimma hamalat qablu Maryamil azra. Kemudian ia ini si Aminah itu datang kepada kaumnya, di tengah-tengah kaumnya itu dengan membawa seorang anak yang lebih baik daripada apa yang dikandung atau yang dilahirkan oleh Siti Maryam. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa itu hebat sudah. Hebatnya itu dia belum punya apa? Suami ya, tidak punya suami, kemudian melahirkan Nabi. Nah, Nabi Isa itu hebat ya dengan mukjizat dan lain sebagainya. Lebih hebat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua mukjizat yang ada pada Nabi itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad itu sebenarnya lebih dari itu. Sebab jangankan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, wali-walinya saja itu bisa menghidupkan yang mati seperti itu dengan izin Allah. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Umatku ulama-ulama di kalangan umatku, kata Nabi Muhammad, itu bagaikan kedudukannya itu seperti halnya nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Siapa contohnya? Contohnya itu adalah Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu waktu itu dibanggakan oleh Nabi ya. Nabi Musa kan Bani Israel ya. Nabi Musa dari diutus ke Bani Israel. Nah, jadi percakapan itu ada ya kepada Nabi Muhammad. Mana buktinya? Siapa di kalangan umatmu yang kedudukannya itu seperti Nabi? Kemudian kata Rasulullah adalah Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian setelah itu ditanya oleh Nabi Musa ya, kemudian Imam Ghazali ini menjawab pertanyaan itu panjang. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, kenapa engkau jawabannya begitu panjang? Padahal aku bertanya cuma sedikit, tapi jawabannya panjang. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, kenapa engkau wahai Musa, ketika engkau ditanya oleh Allah, engkau juga malah menjawabnya dengan jawaban yang panjang. Qala ya asai, apa itu? Fa'alqiha, yang disuruh qala ya asai atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ganami. Jadi ketika ditanya oleh Allah, ketika ditanya apa yang ada di tanganmu? Nabi Musa menjawab, di tangan saya adalah tongkat. Dengan tongkat ini aku hanya membawa untuk berdiri dan juga untuk mengembala dan seterusnya. Nah, itu jawabannya panjang, lebih panjang daripada yang dibutuhkan. Nah, begitulah kata Imam Al-Ghazali, karena engkau itu bahagia menjawabnya tersebut, aku pun juga bahagia ketika menjawab pertanyaan engkau. Nah, kemudian diantaranya lagi, maulidun kana minhu fi tali'il kufri wa balun alaihim waba. Maulid Nabi itu menjadikan orang-orang kafir itu bagaikan mendapatkan bencana dan petaka. Wa tawalat busyral hawatib angqat uridal mustafa wa haqqal hana. Sementara itu ada kebahagiaan, kabar gembira yang terus menerus tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wa qad istahsana al-qiyam 'inda dzikri maulidihi syarif a'immatun dawuri riwayatin barawiyah. Kemudian menurut para ulama ahli riwayat bahwa bagus kita kalau pada saat maulid Nabi itu melakukan dalam keadaan berdiri, mahalul qiyam. Nah, ini disebutkan bagus oleh para ulama. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Maka tuba itu apa bahasa anunya? Maka beruntunglah
orang yang menghormati Nabi Muhammad SAW, orang yang mengagungkan Nabi Muhammad dengan keagungan yang karena keinginannya untuk mengagungkan dan tujuannya itu untuk mengagungkan Nabi, maka orang yang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi syazim min salatin wa taslim. Ini lagi atau gimana? Terserah. Terakhir ya, sampai sini nih lagi. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika lahir, dia meletakkan tangannya di atas bumi, sujud berarti ya. Rafi'an ra'sahu, kemudian juga mengangkat kepalanya ke langit yang tinggi. Mumiyan bidzalika rab'i ila sudadihi wa 'ulah. Jadi Nabi sujud, kemudian dia mengangkatkan kepalanya pada saat lahirnya itu menunjukkan betapa tingginya kepemimpinan dan kemuliaan beliau. Artinya beliau punya kepemimpinan yang hebat. Pemimpin yang hebat itu bisa dikatakan hebat manakala ditunjang dengan rakyat yang hebat. Rakyat yang hebat itu adalah rakyat yang patuh pada pemimpinnya. Nah, kalau di Indonesia itu susah diatur biasanya. Indonesia susah diatur. Kenapa? Karena kita terlalu sering pelatihan leadership, pelatihan kepemimpinan, tapi tidak pernah ada pelatihan kerakyatan atau semisal pelatihan fellowship. Jadi ya susah diatur akhirnya. Nah, itu orang Indonesia karena lupa di situ. Nah, sebenarnya dan itu pernah terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu Ali bin Abi Thalib itu ya diprotes orang, kenapa nih orang sekarang banyak gejolak dan lain sebagainya. Ya karena rakyatnya itu seperti orang-orang ini sekarang ya, seperti Anda, kata beliau kayak gitu. Nah, kalau dulu pada zaman Nabi itu semuanya ditaati. Kenapa? Karena rakyatnya seperti saya dulu di zaman Nabi. Pada saat saya memimpin, sekarang rakyatnya seperti Anda. Maka di situ mulai ada gejolak-gejolak. Dan semakin kesini itu semakin susah diatur ya, karena kita memang terlalu sering latihan kepemimpinan. Nah, yang namanya pemimpin itu biasanya susah diatur ya. Pemimpin itu susah diatur. Jadi pemimpin itu pengennya mengatur orang. Lalu kita ya contohnya lampu merah. Nah, kadang ada yang tidak mau diatur. Hijau atau kuning sudah langsung. Atau semisal sudah merah masih tabrak ya, karena tidak mau diatur dan lain sebagainya. Semisal ada peraturan lagi disuruh vaksin dan lain sebagainya. Nah, kita mungkin susah diaturnya dengan berbagai alasan. Kemudian diberikan penjelasannya seperti kemarin Pak Jokowi bilang beliau tidak mau, ibaratnya tidak ada keinginan 3 periode. Jadi DPR pun juga tidak, ternyata yang demo-demo itu bisa termakan hoak ya, termakan hoak seperti itu. Nah, itu kita memang ya susah ya kita mengaturnya, itu orang banyak juga. Nah, diantaranya karena kita tidak sadar kalau kita itu sebagai rakyat. Suami pemimpin, yang dipimpin siapa? Anak dan istri. Nah, sekarang kalau semisal istri yang memberikan keputusan, sikapnya itu seperti pemimpin, itu tidak jalan dengan bagus seperti itu. Semisal kata suami, kita beli rumah yang sederhana dulu. Istri tidak, aku pengennya di BSB semisal ya. Aku pengennya di BSB, bukan di sekitar ngalian ini, BSB katanya. Tanpa sepengetahuan kita, ternyata dia ambil kredit di BSB. Si suami kan bingung jadinya. Nah, akhirnya apa? Nah, jadi istri itu fungsinya, rakyat itu adalah dia berhak untuk memberikan masukan, memberikan saran. Itu berhak dia. Tapi memutuskan itu adalah suami. Nah, seperti itu. Sebab kalau suami memutuskan, aku pengen tinggal di ngalian aja gitu kan, nanti kalau pengen ke BSB, uangnya belum cukup, ternyata diambil dulu. Akhirnya kalau pas dijalanin nanti
ketika naik mobil itu yang dilihat itu tidak lagi menikmati indahnya kota Semarang, tapi pikirannya itu gimana nanti bulan depannya harus ada uang supaya bayar kredit ini dan lain sebagainya. Nah itu karena memang ini ya, jadi itu bermula dari hal yang kecil-kecil dulu. Jadi kita tidak bisa mengatur negara ini, itu luar biasa tuh, presiden itu luar biasa. Se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu jarak perjalanan kalau dari Sabang ke Merauke itu kurang lebih sekitar 9 jam naik pesawat. Sama dengan ke Mekah kita. Dari Indonesia ke Mekah kurang lebih 8-9 jam seperti itu. Itu Indonesia luasnya. Di bawah presiden ada gubernur. Sulit juga Pak Ganjar, makanya Pak Ganjar juga putih kepalanya ya. Kemudian di bawahnya lagi ada Pak Hendi. Kemudian camat, lurah. Ini sibuk-sibuk. Nah, yang paling ringan dalam organisasi itu dalam rumah tangga adalah suami ngatur istri seperti itu. Kalau ibaratnya ini pengen jadi pemimpin juga sifatnya, nah nanti sulit seperti itu ya. Nah, jadi bisa memberikan masukan tapi tidak untuk memutuskan seperti itu. Kemudian wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sa'iril bariyah, dan itu menunjukkan tentang tingginya martabat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding semua makhluk yang ada di daratan. Wa annahu al-habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajayahu, dan dia adalah seorang yang mencintai sekaligus juga dicintai, Habib, yang juga tabiatnya dan budi pekertinya itu jelas baik. Wada'at ummuhu Abdul Muttalib wa huwa yatufu bihatikal baniyah. Kemudian si ibu Siti Aminah ini memanggil Abdul Muttalib, kakeknya, dan sementara kakeknya ini sedang berada dalam keadaan tawaf di mana? Di Mekah ya, tawaf di Masjidil Haram. Aqbala musri'an wa nazara ilaihi wa balagha min as-sururi munah. Maka ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad, Abdul Muttalib ini bergegas dan menuju kepada Nabi Muhammad, memandangnya, wa balagha min as-sururi munah. Kemudian beliau sangat bahagia dan sukacita. Wa adkhalahu al-Ka'batal Gharra. Kemudian Nabi Muhammad ini dimasukkan oleh kakeknya Abdul Muttalib itu ke dalam Ka'bah yang mulia. Jadi masih bayi itu dimasukin ke dalam Ka'bah. Wa qama yad'u bi khulusin niyyah. Kemudian si Abdul Muttalib ini bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus. Wa yashkurullaha ta'ala ala ma manna bihi alaihi wa atah. Kemudian Abdul Muttalib ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan kepada dirinya. Berupa apa? Lahir cucu yang luar biasa. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nazifan makhtunan maqtu'a sughi biyadil qudratil ilahiyah. Dan Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Makhtunan, dalam keadaan sudah disunat. Jadi siapa tukang sunat Nabi Muhammad? Nah itu siapa? Itu wallahu a'lam ya. Karena lahir itu sudah sunat. Itu menurut satu versi. Menurut riwayat yang lain, yang menyunat itu adalah kakeknya sendiri, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian apa hikmahnya di situ kalau beliau itu dilahirkan dalam keadaan bersunat? Di antara hikmahnya adalah bahwa tidak ada orang yang melihat aurat beliau. Ya, kalau kita rata-rata sudah dilihat orang kan? Yang melihat itu siapa? Tukang sunat ya, tukang sunat. Itu kelihatan semua. Jadi ada perempuan bilang, kami itu perjuangannya melahirkan anak itu di yang bagian depan itu mungkin robek. Nah, itu kemudian dijahit. Ya, itu perjuangan perempuan. Terus dijawab oleh laki-laki, perjuangan kami sebelum balik itu sudah gitu juga disunat dan dijahit juga. Nah, maktu asuri, pusatnya itu dipotong. Tali pusar, bukan pusat. Tali pusarnya itu dipotong. Dalam keadaan sudah terpotong. Biyadul qudratil ilahiyah, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala.
tayyiban dahinan makhulatan bikuhlil inayati aina. Jadi beliau itu dilahirkan dalam keadaan baik dan dalam keadaan seakan-akan beliau itu berminyak. Dahin, duhnun itu minyak, berminyak. Makhulatan bikuhlil inayah, dan juga lahirnya itu dengan celak mata. Lahirnya bercelak mata dengan celak mata inayah. Wa qila khatanahu jadduhu. Nah ini, dan disebutkan juga, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu dikhitan oleh kakeknya pada saat malam yang ke-7. Ya, pada malam ke-7 itu disunat oleh Abdul Muthalib. Kalau sekarang mudah ya sunat-sunat. Kalau dulu mungkin, apalagi Nabi Ibrahim itu sudah dewasa, besar beliau baru disunat. Wa aulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan wa akrama maswah. Kemudian si Abdul Muthalib itu mengadakan walimah, kemudian memberi makanan dan juga memberi nama Nabi Muhammad itu pada hari yang ke-7. Ya. Jadi itu menunjukkan betapa besar martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali sampai di sini ya. Ada lagi yang hendak ditanyakan mungkin? Ini besok pulang kalian ya? Hah? Nanti sore. Tanggal 25 ya besok ya. Hari ini 25 ya, 26 besok. 26. Nah, besok ada Ustadz Dasat Latif juga subuh-subuh di mana? Di MAJT. Salat subuh semisal di MAJT, tausiahnya itu Ustadz Dasat Latif seperti itu. Jadi kalau semisal ada yang hendak ke sana, silakan seperti subuhan di sana seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.